Makna yang pertama totalitas itu adalah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ini makna yang pertama. Totalitas itu artinya seluruh jiwa raga kita berikan untuk ikhtiar terbaik kita. Hasilnya bagaimana Allah lah, fatawakkal 'alallah. Ini yang pertama, totalitas itu. Iya. Jadi kalau kita bisnis sambilan, ya nggak bakal bisa punya tempat kayak begini kerennya nih. Oh mantep banget bener gak? Bagi seorang muslim, berikhtiar adalah satu kunci dalam menuju kesuksesan. Kita mau tidak mau, kalau ingin mendapatkan rizki dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar adalah kuncinya. Dan Allah sudah menyiapkan kepada kita, ada pagi, ada siang, ada malam, untuk berikhtiar. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu bisa berikhtiar dengan optimal dan totalitas? Yuk, kita hadirkan dalam podcast Amal Niaga ini, sebuah tafsir tafsir Al-Quran dari Quran surat Al-Qasas ayat 73. Yang artinya dan adalah karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi Allah siapkan malam dan siang. Nah, bicara tentang hal ini, sebagai seorang pebisnis nggak boleh setengah-setengah. Optimal, totalitas. Gimana caranya kita totalitas dalam berbisnis? Bersama kita di kesempatan saat ini, dua pembicara kembali hadir dan menikmati suasana dingin dengan kehangatan, perapian ini. Bang Adi dan juga Abah Joni, Assalamualaikum. Bang Adi, Abah Joni. Masya Allah. Ini sengaja kita hadirkan langsung pelaku. Ya, seorang pengusaha yang juga sukses dan insya Allah bukan hanya sukses di dunia saja ya, Bah ya. Amin. Tapi juga nanti bersama-sama di akhirat sana. Dan ini kita ingin hadirkan semangat ini untuk para pebisnis muda, untuk Anda semuanya. Saya terlebih dahulu ke Abah Joni dulu nih, Bah. Bah, bicara tentang bisnis. Nggak boleh setengah-setengah kan, Bah? Totalitas gitu, Bah. Totalitas, Abah ya. bisa berbisnis, bisa bahkan kita nikmatin suasana penginapan yang nikmat ini juga Abah punya dan lain sebagainya. Bagaimana, Bah, ini? Resep totalitas ala Abah gini, Bah? Jadi sebenarnya kan di Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana ketika Ibunda Hajar itu melakukan totalitas. Totalitas. Artinya ketika dia sya'i antara Safa Marwa dalam 7 kali untuk mencari air dan ternyata airnya tidak diketemukan di tempat itu. Di tempat lain bahkan yang menemukannya bukan beliau tapi yang menemukan adalah putranya. Masya Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Jadi itu sebetulnya Allah sudah memberikan kita itu kalau dalam berusaha yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengerti apa yang kita harus perbuat. Seperti kita mau belajar mengemudi mobil. Pada awalnya kita pasti akan salah mengerem, kemudian kikuk dan lain sebagainya. Ya. Antara gas dengan rem itu pasti salah-salah itu. Mundur nggak bisa dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah lancar, itu kita dengan enak, bahkan kita bisa main handphone sambil nyupir. Ibaratnya seperti itu. Bisnis itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya kita harus mengerti, paham apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa yang kita lakukan itu adalah ada manfaatnya, ya. Artinya bisnis itu kan harus ada manfaat untuk orang lain. Kalau tidak ada manfaat itu ya menurut saya bukan bisnis itu. Jadi dalam hal ini, dalam pengalaman saya dalam berbisnis, kita itu kuncinya adalah kesungguhan kita. Kesungguhan di dalam melaksanakan usaha itu. Iya. Bang Adi.
Banyak yang mengartikan kesungguhan itu kerja keras, siang, malam, pagi, nggak kenal waktu. Gimana bang itu? Kagak lah. Enggak gitu juga ya bang? Lah kita sekarang jalan-jalan ke rumah peristirahatannya beliau, bener Betul, nggak? betul. Jadi enggak lah. Hasil akhirnya udah Allah yang nentuin. Totalitas itu maknanya ada 3, Bos. 3. Nah, makna yang pertama totalitas itu adalah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ini makna yang pertama. Totalitas itu artinya seluruh jiwa raga kita berikan untuk ikhtiar terbaik kita. Hasilnya bagaimana Allah lah, fatawakkal 'alallah. Ini yang pertama, totalitas itu. Iya. Jadi kalau kita bisnis sambilan, ya nggak bakal bisa punya tempat kayak begini kerennya nih. Oh mantep banget bener gak ini? Dan yang keren lagi kita diajak lari. Dibayarin semua men, semua transport segala macam bayar. Bener gak? Ini Real, pengusahanya real ya. Nah, yang pertama faiza zamta fatawakkal 'alallah. Yang kedua, ini penting juga men. Namanya juga bisnis. Abah Joni pasti tahu persis. Bisnis itu every beginning is difficult. Yes. Setiap awal itu pasti susah karena kita masih mencari-cari. Tapi kalau udah jalan ya dia udah kayak ini aja, bener gak? Kayak kita nyetir mobil awalnya kan Iya, tadi kan susah. bener Tapi banget. kalau udah jalan udah jalan. Jadi yang kedua itu kita juga harus paham sepaham-pahamnya bahwa setiap kesulitan itu adalah juga kemudahan. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW waktu pertama kali nyebarin Islam di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Masya Allah. Bener gak? Sembunyi-sembunyi. Nah, emang belum saatnya. Iya. Emang belum saatnya untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Ini juga pelajaran penting bagi kita, bagi para pebisnis. Sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Bener gak? Kalau berdiri terus ente sholat jenazah namanya, bener gak? Iya. Artinya dalam bisnis kita juga harus baca situasi. Ini yang namanya totalitas, Bos. Masya Allah, Masya Nggak Allah. bisa kita cuma tabrak terus aja maju, bismillah, Allahu Akbar. Nggak bisa, men. Baca situasi ini kayak apa, keadaan sekarang nih begini ya. Ada saatnya kita mesti ngerem. Kita ruku. Ada saatnya ntar kita sujud. Ada saatnya kita duduk. Nanti keadaan bagus lagi kita naik lagi. Bener gak? Kayak sekarang lagi COVID segala macam kan. Ya kita sesuaikan lah. Nah, kalau bahasa kerennya namanya agility kalau bahasa kerennya. Bahasa kitanya mah udah ibarat orang sholat. Bener gak? Ini yang kedua, men. Kalau yang pertama itu benar-benar tekad kita. Yang kedua, totalitas itu artinya juga totalitas untuk kita fleksibel. Untuk kita siap adaptasi dengan apapun yang perubahan-perubahan yang terjadi. Karena perubahan itu Allah juga yang ngatur, men. Allahu Akbar. Lah kalau Allah bisa ngatur perubahan di luar diri kita, masa kita nggak bisa ngatur perubahan di dalam diri kita, benar gak? Ya kita bego, benar gak? Udah tahu dingin, masa lo nggak masangin, ini benar gak? Iya. Coba ya keluar kalau berani. Benar gak? Ini yang kedua maknanya, totalitas. Yaitu kita siap total dalam harus merubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Yang ketiga, totalitas itu harus juga bermakna bahwa ini semua kan nomor 1, nomor 2 kita dibantuin Allah. Berarti totalitas itu juga kita harus totalitas dalam memberikan manfaat bagi orang sekitar kita. Coba ini beliau nih coba. Totalitas memberikan manfaat. Kita berapa orang nih rombongan syuting-syutingan begini diajak jalan-jalan semua dibayar sama dia bener. Ke tempat peristirahatan ke GNM bener. Pohon pinus kayak begini asik banget, tupai keliaran segala macam. Jadi kita nggak bisa ke semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu kita kekep sendiri, nggak bisa. Itu namanya bukan totalitas dalam bisnis. Masya Allah. Di beberapa pabrik Pak di Jawa Timur, Jawa Tengah itu mereka menaruh makanan-makanan di luar pabrik mereka. Benar. Kita nanya, waktu itu saya nanya, ini apa kok ada sajian-sajian ini? Ini bukan sajian katanya. Ini supaya tikusnya makan di luar pabrik, jangan di dalam pabrik tikusnya, benar nggak? Nah, jadi kalau kita ngelihat bisnis itu, dia juga harus secara total, termasuk adalah orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa hidup aman sebagai orang kaya, sebagai pebisnis yang sukses. Kalau orang sekitar kita itu tidak berkecukupan, kan dia ngiri sama kita. Bisa nyuri, bisa segala macam, benar nggak? Back to you. Abah John ini, Bah. Tadi everything poorly at the beginning, Bah. Segala sesuatu tuh kalau di awal itu pasti sesuatu yang kekurangan dan lain sebagainya. Abah dulu memulainya kayak gimana, Bah? Kok bisa sukses seperti ini gitu? Orang kan juga penasaran, Bah. Ya, jadi memang awalnya itu susah. Jadi bahkan ketika saya mulai berbisnis itu, saya bikin perusahaan
itu dengan modal pinjam dari orang tua. Iya. Saya waktu itu sudah nikah, jadi pada saat mau nikah itu saya ditanya sama calon mertua, apa? Oh, saya punya perusahaan. Gitu, supaya diterima maksudnya. Supaya diterima, padahal itu hanya akte saja gitu. Terus saya bilang sama ibu saya almarhum, saya bilang, saya mau nikah nih, saya udah bikin perusahaan, tapi saya belum punya modal. Pinjem aja nih. Buat apa katanya kamu? Ya minimal gini kan, sekarang udah nikah kan saya harus ngasih belanja nih sama istri. Terus saya tinggal di rumah mertua, kan harus bayar kosnya. Masih ingat saya pinjam 500.000. Masya Allah. Waktu itu ukurannya kira-kira cukup untuk 5 bulan lah. Jadi 6 bulan lah saya bilang, 6 bulan. Saya pikir kalau 6 bulan pasti udah ada lah rezeki baru gitu kan. Jadi saya mulai seperti itu gitu. Jadi memang bukan sesuatu. Jadi saya pergi pagi, nanti pulang rada malam sedikit biar nggak ditanya maksudnya hari ini apa gitu. Jadi tapi begitu kita jalanin, kita siapkan dan sebagainya. Dan ketika saya mulai itu pekerjaan saya itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang susah. Iya. Waktu itu saya jadi kontraktor waktu itu. Jadi kontraktor itu adalah saya ditawarin bikin tunnel untuk irigasi. Itu pekerjaan paling susah kata orang sipil. Kenapa you ambil? Ya nggak ada lagi kan. Tapi kita belajar dan alhamdulillah berhasil lah. Jadi istilahnya memang kita harus berani memutuskan sesuatu kalau bisnis itu. Dalam pengertian alhamdulillah ini, kadang-kadang kita alhamdulillah kalau dapat nikmat doang. Kagak men. Alhamdulillah apapun kejadian yang menimpa kita, kita selalu alhamdulillah. Masya Allah.